Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai tipe data boolean. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka terminal yang teman-teman miliki. Ataupun ketika teman-teman menggunakan Visual Studio Code ataupun text editor lainnya, silakan dibuka. Nah, menggunakan text editor apapun, teman-teman masih bisa mengikuti tutorial ini ya. Oke, saya akan masuk ke direktori untuk latihan kita. Ini saya menggunakan folder JavaScript tutorial, kemudian saya akan membuat direktori baru, boolean tipe. Oke. Kemudian saya akan masuk ke 08 boolean tipe ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuka Vim, NeoVim-nya di terminal seperti ini ya. Oke, saya akan buka sidebar-nya, kemudian saya akan membuat file baru text.html seperti ini, seperti biasa ya. Dan saya juga akan membuat file folder dulu, folder JS. Kemudian filenya script.js seperti ini ya. Saya akan enter, oke. Kemudian kita akan buka dan untuk indeksnya juga akan kita buka. Oke, ini sudah terbuka ya, ada dua. Sidebar-nya akan saya tutup supaya lebih lega ya. Oke, nah di bagian indeks ini akan kita isi dengan basic HTML. Oke, basic HTML kita akan gunakan yang versi full. Ini ya, saya tekan tab. Nah, CSS ini akan saya hapus dulu karena kita tidak pakai dulu ya untuk CSS. Ini akan saya save. Oke, nah kita masuk ke JavaScript-nya yang ini ya. Oke, di bagian JavaScript saya akan kasih remark dulu di sini. Boolean adalah tipe data primitif. Tipe data primitif. Nah, tipe data primitif di boolean di JavaScript kita bisa definisikan dengan variabel ya. Misalkan pending sama dengan false. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya misalkan mau membuat let dan sama dengan true. Seperti ini ya. Nah, kita akan coba cetak konsol. Nah, ini saya akan save dulu. Oke, ini untuk LSP-nya belum jalan. Oke, dan kita coba lagi. Oke, kita akan coba ketikkan konsol. Nah, sekarang sudah jalan ya. Console.log. Nah, di sini kita akan coba tes tipe of pending. Kita akan cek ya tipe pendingnya apa. Kemudian kita akan cek lagi console.log tipe of dan. Nah, dannya akan kita cetak juga. Kita akan save. Oke, di bagian yang ini akan kita buka dengan live server ya. Ctrl L. Nah, live servernya terbuka. Ini akan saya inspect. Oke. Dan di sini ada konsol. Ini bisa dilihat tipe datanya adalah boolean ya. Nah, ini kita coba besarkan biar kelihatan ya. Ini tipe datanya boolean. Tuh. Ini akan saya buat menyamping dengan codingan kita. Oke, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan. Kalau ini tidak terlihat, teman-teman menekan Shift dan H. Oh, sorry, ini harus skip dulu ya. Harus ke mode normal, ke H. Oke, sudah. Kita masuk ke insert mode lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang tipe data objek. Nah, ini akan saya kasih remark boolean tipe objek. Nah,
Tipe data objek ini bisa kita definisikan dengan misalkan let A kemudian sama dengan ini saya mau ngambil objek boolean. Nah, kita akan misalkan di dalamnya hi seperti ini ya. Nah, seperti ini kemudian saya akan cetak roll.log, kita akan cetak A. Nah, seperti ini saya akan save, lihat ya, hasilnya adalah true ya. Nah, ini kemudian saya akan coba cek console.log tipe of A. Nah, tipenya apa? Kita save, di sini juga hasilnya boolean. Jadi di sini ada yang boolean yang primitif, caranya seperti ini, dan boolean yang objek. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan string ya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita menggunakan langsung. Nah, misalkan ini saya langsung aja let misalkan B. Nah, saya mau membuat boolean. Nah, di sininya misalkan false seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga akan coba cek console.log. Nah, di sini kita akan coba cek b.value of. Nah, kita akan ambil value-nya dari objek B ya. Nah, kemudian saya juga akan coba cek console.log. Nah, misalkan saya akan B to string. Misalkan kita akan convert ya. Nah, ini kita akan ubah ke to string. Kita akan save. Nah, lihat ini ya. Ini secara value of ini hasilnya false karena value of kita ngambil dari value-nya ini ya. Value of. Kemudian ini ada convert to string. Ini hasilnya false. Itu kalau kita menggunakan objek. Agak membingungkan ya kalau untuk objek. Nah, kita akan coba nih perbandingan nih akan lebih membingungkan lagi nih. Ini perbandingan antara boolean primitif dengan objek. Nah, ini JS boolean PS objek ya. Objek boolean. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita coba definisikan dulu untuk yang primitif. Let's misalkan completed. Ini mau saya kasih true. Nah, kemudian saya akan buat lagi variabel aktif. Aktif sama dengan new boolean. Nah, karena objek kita bisa membuat instan objeknya ya. New boolean ini yang mau saya isi dengan false. Nah, seperti ini. Nah, dari ini kita bisa membuat isi dari objek aktif. Nah, bisa kita ambil. Nah, ini bisa kita isi atributnya ya. Misalkan primitive primitive value ya. Nah, kita mau bikin primitive value ini mau kita isi dari aktif dot value of. Nah, kita mau ambil dari value of-nya. Kemudian setelah kita dapatkan value of, nah kita coba sekarang cetak roll dot log. Nah, kita akan ambil dari aktif dot primitive value yang ini ya. Nah, kemudian kita kasih koma. Ini akan coba saya jalankan. Lihat hasilnya adalah false ya. Nih, ini sama dengan definisi yang kita bikin di sini. Ini juga false. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita untuk yang primitifnya? Nah, misalkan completed-nya completed. Nah, completed kita mau isi completed.name. Misalkan kita kasih string ya.
primitif kan seperti ini ya. Kita kasih string. Nah, kemudian string ini mau kita cetak console dot log. Nah, lognya kita mau ambil nih completed dot name dot name. Nah, ini ya. Ini akan saya save. Lihat hasilnya kita dapatkan undefinite. Kenapa? Karena ini primitif. Name completed ini kita definisikan sebagai boolean primitif. Sedangkan yang ini kita definisikan sebagai boolean objek. Nah, itu juga perbedaan PS-nya ya versus ya. Nah, sekarang kita coba untuk instan dari setiap objek yang kita buat ya. Nah, kita coba cek console dot log. Kita coba cek ya untuk yang tipe of dari completed. Tipenya apa nih? Yang console.log kita mau cek tipe of dari aktif. Ini akan kita save. Nah, lihat. Saya lihat kan yang sini isinya adalah boolean, sedangkan yang bawah ini isinya adalah objek tipenya ya. Jadi itu ada perbedaan. Satu primitif boolean, yang satu lagi berupa boolean objek. Oke, kita coba sekarang instannya. Kita cetak lagi console.log. Misalkan kita mau coba completed. Nah, kita coba instant of. Misalkan boolean. Ini kita save. Nah, lihat hasilnya adalah false. Nah, kita lihat di atas completed padahal true ya. Nah, oke, kita coba sekarang untuk yang console.log. Kita coba cek yang aktif. Aktif instant of boolean juga. Oke, kita save. Ya, kalau yang ini hasilnya true, padahal dari sininya false. Oke. Oke, nah sekarang ini kalau misalkan kita cek, misalkan ini ya. Jadi ya, teman-teman harus berhati-hati ketika menggunakan boolean primitif dan boolean objek, terutama yang objek ya. Contoh seperti ini. Misalkan saya memiliki variabel let, misalkan false object. Nah, misalkan saya buat variabel false object. Ini saya buat dari new boolean, kita akan isi dengan false ya. Nah, kita akan cek di sini. Saya akan cek if bernilai false object bernilai true, maka kita akan cetak. Oke. Kita akan cetak di sini console.log. Nah, ini ternyata jalan. Nah, misalkan gini ya. Ini saya save, ternyata jalan ini. Ini ternyata jalan, padahal ini adalah isinya false. Nah, kita tidak bisa ya seperti itu karena ini adalah objek. Nah, kalau objek, ini kita coba cetak dulu ya biar teman-teman lebih jelas. Console.log, kita coba cetak ini. False object ini isinya apa ya? False object, kita lihat isinya adalah gini, boolean false. Jadi ini tidak bisa kita langsung bandingkan. Ini harus diekstrak dulu objeknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan objek seperti ini teman-teman harus ekstrak dulu di sini menjadi objek. Nah, tadi kan kita sudah value of. Nah, kita harus objek dot value of. Nah, seperti ini.
Ini kalau misalkan kita jalankan baru ini tidak dieksekusi. Kenapa? Karena value of ini isinya adalah true atau false. Nah, coba kita cetak ya. Console dot log misalkan false object dot value of. Ini kalau misalkan kita save, nah isinya adalah false sama dengan yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ataupun misalkan teman-teman kalau misalkan kurang yakin ya dengan if ini, kita coba aja. Ini misalkan seperti ini ya. Ini langsung aja, ini yang ini di remark dulu. Ini kita remark dulu. Yakinkan, misalkan mau ngecek nih jalan nggak sih? Nah, kita kasih di sini true langsung seperti ini ya. Kita jalankan, dia berjalan ya. Itu artinya kondisi di sini akan dijalankan selama bernilai true. Ini false misalkan. Kita jalankan, nah ini tidak dieksekusi karena ini false. Nah, begitu pula ketika kita menggunakan primitif. Nah, kalau primitif kita bisa langsung ya. Nah, contoh misalkan saya di sini mendefinisikan let. Nah, false 2 sama dengan ini kita false seperti ini. Kita langsung cek di sini if false 2. Nah, kita langsung cetak console dot log. Ini isi primitif. Misalkan dengan kondisi yang primitif. Kita jalankan, lihat. Ini kan isinya false, tidak dijalankan ya. Ini langsung kita ganti dengan true. Seperti ini. Nah, di sini dijalankan. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk boolean di JavaScript ya. Jadi kesimpulannya untuk boolean di JavaScript ada yang tipenya primitif, ada yang tipenya objek. Nah, untuk yang tipe objek dan primitif sama-sama kita harus berhati-hati ketika menggunakan, terutama untuk yang objek ya, pastikan kita sudah mengetahui apa value yang dimiliki. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil objeknya saja, tapi harus kita ambil propertinya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.